Saudara, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memanggil nama-nama yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Ada 33 nama yang akan diboyong untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pertandingan pertama bagi Indonesia akan berlangsung pada 9 Desember 2024 melawan Myanmar. Sebagian besar pemain yang dipanggil adalah yang merumput di Liga 1, namun ada beberapa pemain yang berlaga di kompetisi luar negeri seperti bek Asnawi Mangko Alam yang bermain di Port FC, ada Pratama Arhan pemain Suwon FC, Justin Yubner yang bermain di klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21, ada pemain lain Rafael Struijk yang bermain di Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand yang main di Oxford United Inggris, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Pelatih timnas Shin Tae-yong kini fokus pada misi baru, mempersiapkan tim untuk berlaga di ASEAN Cup 2024 atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF. Meski sebagian besar yang dipanggil adalah pemain muda U22, PSSI tetap memberikan target tinggi terhadap pelatih asal Korea tersebut. Juara ya harus juara gitu, sehingga apapun alasannya saat sekarang ini, siapapun yang diturunkan, targetnya tidak akan turun, targetnya tetap harus kita diusahakan untuk bisa meraih trofi dibawa ke negara kita, kan begitu, karena sudah cukup lama AFF senior tidak kita mendapatkan. Kembali lagi sebenarnya bukan hanya target yang kita inginkan, ya target juara yang kita inginkan, tetapi bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada para pemain yang usianya masih 22 ke bawah untuk bisa kita lihat dan kita tarik nanti untuk memperkuat timnas senior gitu loh. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku ingin menjadikan ajang ASEAN Cup 2024 untuk melakukan regenerasi di timnas Indonesia, sekaligus sebagai persiapan menghadapi SEA Games tahun depan. Namun ia mengakomodasi keinginan Shin Tae-yong yang menginginkan setidaknya ada sebagian dari pemain timnas Indonesia senior saat ini di ASEAN Cup 2024 nanti. Saya sih inginnya pemain U22 yang bisa dipanggil semuanya U22 ya, supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali kan pelatihnya ya juga kemauan, kita harus akomodir. Timnas telah 15 kali tampil di Piala AFF atau yang dulu dikenal sebagai Piala Tiger dan akan berganti menjadi ASEAN Cup. Dari 15 kali tampil sejak 1996, belum sekalipun meraih juara. Timnas hanya 6 kali menjadi runner-up. Tim Liputan Kompas TV. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 33 nama pemain. 6 diantaranya bermain di luar negeri untuk tampil di ajang ASEAN Cup 2024. Bagaimana peluang skuad Garuda di kejuaraan itu? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang, Bung Joy. Selamat petang. Bung Joy, ini bicara soal satu nama, Marcelino Ferdinand. Apakah ketika ia dipanggil di AFF ini sebagai ajang untuk mengasah ketajaman Marcelino? Ya, saya nggak tahu apa yang ada di benak Shin Tae-yong. Ya. Tapi menurut saya memanggil Marcelino lah, Ivar lah, Hoki Caraka, Ramadan Sananta atau siapa, Pratama Arhan yang sudah main untuk senior, menurut saya agak aneh ya. Anehnya kenapa? Karena memang kan sebetulnya harus kembali kepada program PSSI. AFF ini targetnya apa sih? Kalau targetnya juara emang harus juara AFF kan. Di satu sisi Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia dan peluangnya cukup besar kan. Karena kemarin mengalahkan Arab Saudi, masih ada beberapa pertandingan lagi home, melawan Bahrain, melawan Cina. Sebetulnya pemain-pemain ini dalam tanda kutip harus disimpan lah. Kalau dia bertanding untuk klubnya ya oke saja, karena memang itu mereka harus bertanding untuk klubnya. Yang pertama, bagaimana kalau mereka cedera di AFF? Ya kan, Marcelino Ferdinand cedera, Asnawi cedera di AFF kan, kemudian Indonesia mendapatkan kerugian. Karena sebetulnya target utama adalah lolos ke Piala Dunia. Paling tidak posisi 3 atau 4 yang sudah menurut saya so far sih sudah cukup oke ya. Kan Indonesia sekarang di posisi 3 kalau nggak salah atau 4. Iya, 3 di bawah Australia. 3 kan. Jadi sebetulnya peluangnya terbuka lebar. Paling tidak untuk bisa melaju ke putaran 4
di posisi 3 atau 4 itu peluangnya gede banget gitu ya. Indonesia peluang menang lawan Cina di kandang, peluang menang lawan Bahrain di kandang, peluangnya besar sekali. Mungkin draw di Australia. Jadi kalau Anda melihat ini bagaimana dengan kehadiran 6 pemain abroad semi senior ya disebutnya, karena mereka juga bagian dari pemain muda sebetulnya. Akankah menambah kekuatan bagi AFF atau hanya ini sebagai pelecut semangat pemain muda di U22 ini? Ya umurnya aja muda, tapi mereka udah senior, udah istimewa gitu loh. Jadi nggak perlu dikasih jam terbang lagi di kelompok yang junior kalau menurut saya ya, karena biarkan dia konsentrasi untuk Indonesia senior gitu loh, nggak usah diturunkan lagi di Piala AFF. Dan Indonesia kan memang belum pernah juara lah, tapi apa kita ini butuh juara di level AFF gitu ya? Menurut saya udah nggak butuh lagi. Indonesia sekarang harus konsentrasi di kualifikasi Piala Dunia. Menurut saya ini ya egonya Sintayong lah ya, karena kan dia belum pernah meraih juara dalam tanda kutip itu loh. Padahal tim yang dia pimpin, terutama kalau kita bicara senior, kan progresnya banyak gitu loh. Jadi ngapain juga ngejar gelar juara yang selalu saya bilang levelnya kecamatan gitu loh. Kita harus ngejar level yang dunia lah. Paling tidak kita bisa ke posisi 3 atau 4 di putaran final gitu loh. Tapi kalau misalkan sesuai target bisa dikejar juara dengan pemain U22 ini ditambah pemain senior, ini jadi bonus juga tentu bagi timnas kan, prestasi juga bagi timnas, Bung Joy. Ya dengan resiko juga kan, resiko yang itu yang pertama, ada resiko cedera. Yang kedua kan belum pasti juga bisa dilepas oleh tim karena bukan di bawah FIFA. Piala AFF ini kan tidak ada kewajiban untuk klub melepas pemainnya di ajang yang bukan di bawah koordinasi FIFA gitu loh. Ini kan juga nanti jadi masalah juga kalau misalnya mengandalkan katakanlah Marcelino, mengandalkan Asnawi, mengandalkan siapapun yang ada di timnas senior. Mereka kan harus ada izin dari klub. Kalau tidak dilepaskan klub bagaimana? Ya kan? Itu persoalan kan. Ya, lebih baik menurut saya udah konsentrasi, ambil aja pemain-pemain yang benar-benar U22. Karena menurut saya kita tidak harus menjadi juara di AFF gitu loh. Memang 6 kali kita menjadi runner up, tapi memang nggak haruslah juara di AFF. Indonesia menurut saya levelnya sudah harus konsentrasi di kualifikasi Piala Dunia. Oke. Yang Piala Dunia saat ini tengah jeda sampai nanti Maret, tapi bagaimana Anda melihat dari 33 pemain yang dipanggil selain tadi bicara soal abroad senior? Ya kalau memang targetnya memberi jam terbang kepada pemain-pemain under 22, menurut saya itu udah yang paling bagus. Karena sepanjang saya tahu yang namanya Vietnam, Thailand misalnya, itu selalu mengirim tim yang lebih muda dari kualifikasi yang diharuskan. Misalnya di SEA Games atau di AFF, mereka biasanya kirim U20 gitu loh, U21 gitu loh. Karena kan sebetulnya tidak ada pembatasan juga. Tapi mereka memberi jam terbang kepada pemain-pemain muda supaya mereka merasakan euforia di level internasional, meskipun level internasionalnya baru ASEAN gitu loh. Tapi kan itu pengalaman yang luar biasa bagi pemain muda. Jadi berikanlah itu kepada pemain muda aja lah. Indonesia nggak harus juara sih di AFF menurut saya. Kalau juara bagus dengan U23 kan, kalau dikirim yang full U22 kan kebanggaannya luar biasa, kirim U22 aja juara. Tapi kalau nggak juara juga nggak apa-apa gitu loh. Kan ini tim muda yang harus diberi jam terbang, nggak masalah gitu. Saya yakin sih fans timnas Indonesia paham soal itu ya, nggak harus juara di AFF. Sudah dewasa, sudah bisa melihat soal ini ya, Bung Joy? Udah pasti, karena kan mereka sedang konsentrasi juga di Piala Dunia. Baik, ini ada salah satu nama sebenarnya yang ditunggu tapi ternyata tidak masuk, dipanggil Jan Schreven nih, ujung tombak. Ini kalau menurut Anda nih, harusnya ikut serta, ikut dipanggil atau gimana sih? Ya memang ini agak mengherankan juga. Bahkan banyak orang mengatakan Jan Schreven ini pantaslah dicoba di senior gitu loh. Karena penampilannya cukup menjanjikan. Cuma konon kabarnya juga ada konflik ya, ada konflik antar kepentingannya Sintayong dan kepentingan pelatih lain, karena ini bukan dipromot, ini masih harus dibuktikan ya, bukan dipromot oleh timnya Sintayong lah gitu kira-kira. Jadi pemain ini memang punya potensi dan harusnya dicoba lah, paling nggak di AFF lah, masa dia nggak dipanggil juga gitu kan. Menurut saya agak mengherankan memang tidak dipanggilnya Jan Schreven di AFF. Kalau mungkin di senior dia dinilai kurang, bahkan kan Eleanor Renders saja kan sempat dikatakan oleh Sintayong dia belum cocok untuk tim senior gitu loh, belum fit
Nah ini Jens Raven kalau dibilang belum fit oke lah. Tapi masa nggak dipanggil buat AFF, kan dia sebetulnya punya potensi untuk menjadi striker, salah satu striker gitu loh. Kalau dari sisi bakat saya kira lebih bagus daripada Struijk, daripada Sananta, Hoki Caraka gitu loh. Menurut saya dia harus dicoba di timnas kelompok umum. Striker murni ya, Bung Joy. Dan dia posisinya kan nomor punggung 9 Iya. gitu loh. Dan dia sudah membuktikan penciumannya yang sangat tajam dalam mencetak gol atau mencetak ruang di sekitar kotak penalti. Itu yang tidak dipunyai oleh timnas senior kan, gitu loh. Bahkan tim sekelas Hoki Caraka yang sudah masuk skuad senior juga nggak sebagus dia gitu loh. Nah, jadi ini menurut saya harusnya dia mendapatkan pemanggilan lah, paling nggak di 3-3 dulu dipanggil kan, masih akan di trimming sampai ke 2-3 kan, gitu loh. Jadi harusnya dia punya kesempatan lah untuk tampil gitu. Terima kasih Bung Joy untuk ulasannya di program Kompas Petang hari ini, Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Kita beralih ke informasi